Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NIM 190120201025. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Sistem telekomunikasi mempunyai dua materi tentang modulasi dan FDM. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang modulasi. Pendahuluan. Sebuah sistem komunikasi merupakan suatu sistem di mana informasi disampaikan dari suatu tempat ke tempat lain. Sinyalnya, misalnya tempat A yang terletak di tempat yang tinggi berteriak meminta tolong ke tempat B yang berada di bawah yang jauh. Bagian dari komunikasi sesuai dengan gambar, pengirim memberikan saluran kepada penerima. Sistem komunikasi apapun terdiri dari 3 bagian seperti ditunjukkan blok diagram gambar di atas, di mana ada pengirim, saluran atau media, dan penerima. Modulasi merupakan suatu proses di mana informasi baik berupa sinyal audio, video, ataupun data diubah menjadi sinyal dengan frekuensi yang tinggi sebelum dikirimkan. Secara garis besar, modulasi dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sistem modulasi analog dan modulasi digital. Modulasi analog. Pada dasarnya, sinyal analog adalah sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu atau terus-menerus. Teknik modulasi untuk sinyal analog ini juga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu amplitude modulation, frekuensi modulation, phase modulation. Amplitude modulation atau AM adalah suatu teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyal frekuensi rendah atau sinyal informasi pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitude gelombang frekuensi tinggi atau frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Kelebihan dari AM adalah daya jangkauan gelombangnya lebih tinggi dibanding FM atau turun setelah 50 km dari stasiun radio. Dirancang untuk jarak yang lebih jauh dari antara kota hingga antara benua. Penerima sinyal bagus. Kekurangan dari amplitude modulation atau AM adalah suaranya kurang jernih, bandwidth lebih kecil, lebih sederhana dari VM, memancarkan sinyal dengan memvariasikan frekuensi sinyal, biaya lebih murah dari VM, sinyal AM terganggu oleh tinggi dan cuaca. Frekuensi modulation atau VM. Frekuensi modulation adalah teknik pengirim informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Kelebihan VM terhadap AM adalah amplitudo yang konstan di gelombang VM memungkinkan efisiensi pemancar yang tinggi. Desah pada isyarat VM hanya sepertiga dari desah isyarat AM. Lalu untuk lebar jalur yang sama. Kerugian VM adalah kebutuhannya akan lebar jalur yang lebih lebar. Untuk siaran hiburan hanya VM Max biasanya adalah 75 kHz yang memungkinkan frekuensi modulasi sebesar 15 kHz. Phase modulation atau PM. Fase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Phase modulation atau PM
atau modulation fasa merupakan suatu teknik modulasi yang merepresentasikan informasi sebagai variasi fasa atau fase dari sinyal pembawanya. Teknik modulasi fasa ini jarang digunakan karena memerlukan perangkat penerima yang lebih kompleks. Apa itu multiplexing? Multiplexing adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk ke sebuah proses di mana beberapa sinyal pesan analog atau aliran data digital digabungkan menjadi satu sinyal. Diagram multiplexing. Multiplexing gambar di bawah menyatakan fungsi multiplexing secara umum. Multiplexing mengkombinasikan atau memultiplex data dari n input dan mentransmisi melalui kapasitas data link yang tinggi. Demultiplexer menerima aliran data yang dimultiplex penerima dari data tersebut tergantung pada channel dan mengirimkan ke line output yang diminta. Frequency Division Multiplexing atau FDM. Gabungan banyak kanal input menjadi sebuah kanal output berdasarkan frekuensi. Digunakan ketika bandwidth dari medium melebihi bandwidth sinyal yang diperlukan untuk transmisi. Tiap sinyal modulasikan ke dalam frekuensi carrier yang berbeda dan frekuensi carrier tersebut terpisah di mana bandwidth dari sinyal tersebut tidak overlap. Contoh paling dikenal dari FDM adalah siaran radio dan televisi kabel. FDM disebut kode transparan. Frequency Division Multiplexing atau FDM. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat 6 sumber sinyal yang dimasukkan dalam suatu multiplexer dan yang memodulasi tiap sinyal ke dalam frekuensi yang berbeda. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Deretan data informasi yang akan dikirim dikonversikan ke dalam bentuk paralel, sehingga bila bit rate memula adalah R, maka bit rate di tiap jalur paralel adalah R atau M, di mana M adalah jumlah jalur paralel sama dengan jumlah subcarrier. Kelebihan dan kekurangan FDM. Kelebihan FDM ialah FDM tidak sensitif, efisien dalam pemakaian frekuensi, kuat menghadapi frekuensi selective fading, tidak sensitif terhadap sinyal tunda. Kekurangan dari FDM ialah adanya kebutuhan untuk multi filter, band pass, penguat tenaga power amplified di transmisi yang digunakan memiliki karakteristik non-linear, dan amplifikasi non-linear mengarah kepada membuat komponen spectral out of band dapat mengganggu saluran FDM yang lain. Frequency offset, distorsi non-linear, sinkronisasi sinyal. Dan terakhir saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan atau tugas UTS. Fungsi dari guard band, makna dan makna interferensi. Guard band adalah frekuensi yang berfungsi sebagai penyekat untuk menghindari terjadinya interferensi. Maka interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama dengan 0, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Kenapa FDM tidak sensitif terhadap keterlambatan?
Karena teknik persamaan saluran atau channel equalization yang diperlukan untuk sistem FDM tidak sekompleks seperti yang digunakan pada sistem TDM. Apa yang dimaksud dengan interferensi? Interferensi antar gelombang di suatu daerah. Interferensi dapat bersifat membangun dan merusak. Bersifat membangun jika beda fase kedua gelombang sama dengan nol, sehingga gelombang baru yang terbentuk adalah penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Soal selanjutnya, apakah sebuah saluran komunikasi dikatakan baik jika terdapat banyak interferensi? Baik, karena di mana interferensi ini merupakan suatu fenomena perpaduan dua gelombang yang bersifat menguatkan atau konstruksi, atau meniadakan, atau bisa juga di antara keduanya. Terakhir, jelaskan perubahan fase. Dalam modulasi fasa, sudut fasa sesaat dari pembawa diubah oleh sinyal modulasi. Simpangan sesaat sudut fasa dari harga tanda modulasi berbanding lurus dengan harga sesaat sinyal modulasi, tetapi tidak tergantung pada frekuensinya. Dalam gelombang VM maupun PM, komponen modulasi menggambarkan simpangan sudut fasa yang ditumpangkan pada suhu yang naik lurus dari pembawa tanpa modulasi. Untuk modulasi fasa, perubahan fasa maksimum yang disebabkan oleh sinyal modulasi dinamakan indeks modulasi. Simpangan frekuensi maksimum dalam gelombang termodulasi fasa berbanding langsung dengan amplitudo dan frekuensi sinyal pemodulasi. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata.